ada unsur-unsur mubalaghah, unsur orang-orang berlebihan dalam bersikap zuhud ya. Dan juga al-ghuluw itu juga ada orang yang berlebihan dalam beribadah. Wal-khawf minallah ya, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa munculnya istilah munculnya orang-orang sufi itu berasal dari kota Basrah ya. Karena di situ munculnya berbagai macam orang mendirikan Dubairah, jadi semacam padepokan orang-orang sufi ya. Di antaranya adalah orang-orang yang dikoordinir oleh seorang ulama bernama Abdul Wahid Ibn Zaidah ya. Dan Abdul Wahid Ibn Zaidah ini adalah salah satu di antara santri daripada Hasan al-Basri ya. Kemudian di kota Basra ini adalah ditemukan berbagai macam tadi itu ya, semacam padepokan yang mengumpulkan orang-orang yang orang-orang sufi ya, orang-orang sufi di mana banyak berbagai macam sebuah cerita ya, banyak sebuah cerita seperti orang yang pingsan, orang yang mati karena mendengar Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan kemarin itu, kisahnya Zahra bin Aufah, seorang qadhi kota Basra ketika membaca ayat sholat subuh, dia ketika membaca ayat Faidah Mekirofitnaku, ya, maka dia tersungkur ya, kemudian meninggal. Kemudian kisahnya di Johar Al-A'ma ketika membaca ketika membaca ayat Al-Quran, dia maka dia itu pingsan ya, semabut ya. Kemudian juga itu berbagai macam indikasi bahwa Basrah merupakan sebuah area munculnya istilah-istilah sufi dan berbagai macam padepokan orang-orang sufi. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa Kufah juga ada yang mengatakan bahwa Kufah adalah sebuah kota yang dibangun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab untuk mendirikan semacam mu'askar itu semacam escape ya dari para tentara Islam ketika beliau ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab memperluas jaringan kota, membuka beberapa kota-kota di kawasan sekitar kota Kufah ya, di Iran ya. Kemudian waunaka disebutkan bahwa Fainal Kufah Fakanat al-Kufah multaqa li hadhihi thaqafah kulliha ya. Bahkan al-Kufah multaqa li hadhihi thaqafah kulliha wa min ma'lum anna al-Kufah ya mawtin syi'ah wa markazuha ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa munculnya istilah tasawuf itu adalah di kota Kufah, bukan di Basrah ya. Kenapa? Karena Kufah merupakan tempatnya pertemuan berbagai macam peradaban ya, berbagai macam aliran, berbagai macam agama. Agama Sabi'ah, agama Nasara, agama Yahud ya.
wa minal ma'ruf adal kufah yang mau tirusiati wa markaziyah. Kufah merupakan sentral ya, tempat tubuhnya paham Syiah dan pusatnya Syiah. Hai saudara dia di awal yang kalimat Syiah kamu sekolah bab istihari Husain bin Ali. Jadi itu Rasulullah termasuk keluarga dari Nabi Husain bin Ali. Itu adalah dibunuh juga di kota Kufah ya. Istilahnya istihar mati syahid ya. Dibunuh oleh kelompok orang yang kontra. Wabah ada Makhlil Muqtas ibnu Abi Ubaid Ahadul Asyid atau tetakoh kafir covid dunia. Jadi sebenarnya bahwa Syiah itu awalnya adalah sebuah kelompok atau aliran politik, tapi menjadi sebuah paham dan aliran agama. Ya. Makanya Profesor siapa itu oleh Syihab mengatakan hal Syiah dia firqatul diniyatun atau firqah sia-sia. Apakah Syiah itu sebuah paham atau aliran keagamaan atau aliran politik ya. Bahwa Kiai Profesor Malaysia mengatakan bahwa Syiah itu bukan hanya sekedar aliran agama, tapi juga aliran politik. Karena apa? Di sana mengenal konsep namanya al-wilayah, ya. Tentang konsep al-wilayah. Ya. Ada konsep namanya ayatul wilayah, ya. Ayatul wilayah. Salah satu di dalam doktrin ajaran Syiah itu adalah ada arkanuddin. Unsur-unsur agama itu ada istilahnya wilayah atau al-imam tentang kepemimpinan, ya, tentang kepemimpinan bahwa kepala negara atau kepemimpinan itu harus berasal dari apa? Ada 12 imam. Al-imam ada namanya imam yang maksud, dan 12 imam yang maksud yang memang mereka dari keturunan dari Ahlul Bait. Ya. Di dalam doktrin daripada Syiah ada unsur-unsur arkanuddin. Salah satu di antaranya adalah al-wilayah, nah masalah pimpinan. Yang kedua adalah konsep namanya al-isma. Yang ketiga adalah hakiyah. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-badah. Ya. Itu di antaranya yang berbeda dengan paham-paham yang lain. Ya. Dan banyak beberapa hal yang menyebut hal yang sangat prinsip tentang antara Syiah dengan Sunni. Jadi kalau kita lihat bahwa secara global bahwa paham keagamaan itu sebenarnya bisa dipisahkan menjadi dua kelompok besar, yaitu antara Sunni dan Syiah, Sunni dan Syi'i. Ya. Dan ini sulit dipertemukan karena lembaga Al-Azhar. Jadi Al-Azhar di beberapa Al-Azhar itu sudah membuat bentuk semacam lembaga bagaimana supaya dua aliran besar ini, dua mainstream, aliran yang mainstream ini adalah menjadi sebuah aliran yang bisa bergandengan tangan, tetapi justru tidak sulit ya. At-Taqrib ada sebuah lembaga di Al-Azhar itu kalau tidak keliru bernama At-Taqrib bainan Syi'i wa Sunni. Bagaimana supaya mendekatkan antara ajaran-ajaran Syiah dengan ajaran-ajaran Sunni. Ya, jadi bergandengan tangan. Tapi justru tidak bisa bertemu karena memang ada beberapa doktrin yang prinsip yang memang sulit dipertemukan. Antara lain tentang konsep tadi itu al-imamah, kemudian tentang beberapa literatur hadis, ya, dan berbagai macam tugas yang terkait dengan persoalan yang sangat esensial yaitu tentang persoalan Al-Quran. Apakah Quran itu jumlahnya 10.000? Menurut rahasia bahwa ada sekitar 10.000 ayat yang hilang. Padahal menurut jumhur orang-orang Sunni bahwa Al-Quran tidak lebih dari 666 sekian ya. Tapi orang-orang Syiah mengatakan ada dugaan-dugaan kedua terhadap beberapa sahabat Rasulullah yang mencoba mengaburkan ya, ada 10.000 ayat yang hilang ya. Ya, karena sendiri Syiah sendiri di sana muncul berbagai macam aliran ya. Dan Kufah dikatakan sebagai basis ya. Karena wa minal ma'ruf anal Kufah ya mautin Syiah wa markazuha. Jadi di Irak itu sebenarnya penduduk muslimnya hampir 60% adalah berpaham Syiah.
Maka ketika Saddam Hussein berkuasa, ya, karena Saddam adalah seorang Sunni, maka orang-orang Syiah digenjot, ya, orang-orang Syiah digenjot, orang-orang Syiah digenjot. Nah, ketika Saddam Hussein tumbang, maka orang-orang Syiah juga balas dendam, ya, dendam yang lama. Jadi orang berkuasa dan kekuasaannya sudah hilang, maka orang yang tidak berkuasa itu berbalik, ya. Dan sulit memahami itu sesuatu yang sangat sensitif. Soalnya agama itu mudah disulut, ya. Jadi disebutkan bahwa kufar merupakan mautin, ya, tempat tubuhnya basis daripada manusia, bahwa mereka surat pusatnya, ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, bahwa tujuh Rasulullah itu adalah mereka dibunuh karena persoalan politik atau pilihan Husain bin Ali, itu hampir semuanya adalah orang, termasuk juga Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali itu kalau kira-kira maki makam Rasulullah di Madinah itu tidak ada, ya. Di antara empat khalifah itu yang tidak ada adalah makamnya Sayyidina Ali, ya. Itu juga persoalan politik, ya. Ketika awal yang muncul tentang kelompok Khawarij itu, ketika pada perang Jamal, itu juga awal daripada fitnatul kubra di sana, ya. Ba'da istishhadi Husain, setelah menjemati Saidnya cucu Rasulullah bernama Husain bin Ali, ya, Hasan bin Husain, maka Rasulullah mengatakan fa'inal Hasan wal Husain ru'asa Ro'isani bisa baca ahli jannah. Hasan bin Husain adalah dua orang pemuda yang menjadi katakan pemimpin, kepalanya, tokohnya daripada penghuni surga itu adalah Hasan bin Husain. Dan meninggalnya juga tragis, dibunuh oleh orang-orang, katakan orang-orang oposannya. Wabah ada makna yang ya. Wa tataqawwalu aqadat asyiyatu tataqawwalu kafir qadir diniyatin la usulha qa'idah. Sebuah aliran keagamaan, ya, yang mempunyai dasar-dasar dan prinsip kaidah-kaidah. Summa dhahabi al-ghulu fi tasayyud, ya. Jadi muncullah sebuah sikap ghulu. Jadi Syiah itu kalau dipetakan ada kelompok al-ghula. Ghula itu orang-orang yang ekstrim. Ternyata di Syiah sendiri itu juga banyak alirannya. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah Sabariyah, ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah Zaidiyah, Syiah Fatimiyah, ada Syiah Alawiyah. Kalau tidak dulu saya bagian itu ada lebih dari 25 aliran. Ada saya lihat, saya baca di ada Syiah Isnai Ashar, ya. Di mana semua aliran itu kalau dikatakan ada yang bulat, ada bulu itu zamannya bulat, yang ekstrim, yang berlebihan. Yang ekstrim itu apa? Yaitu sebuah aliran atau paham Syiah yang sampai mengatakan, ada doktrin yang mengatakan bahwa di antaranya adalah dalam diri itu ada semacam nilai-nilai keturunan, ya, itu di antaranya. Yang kedua adalah di antaranya bahwa malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, jadi nyasar. Si benar adalah kepada Sayyidina Ali, ya, itu di antaranya. Banyak beberapa doktrin yang memang dikatakan, makanya wulu itu berlebihan, ekstrim. Al-ghulu bitasayyub, ya. Tsumma dariyal ghulu bitasayyub, berlebihan di dalam atas saya itu paham Syiah. Salah satu adalah seorang Yahudi bernama Abdul bin Sabah ini, ya, dia adalah seorang Yahudi yang mencoba masuk Islam, kemudian ternyata disitulah dia adalah tokoh penyebar namanya Syiah Sabariyah. Ya, makanya di istilahnya adalah
dinisbatkan kepada tokohnya namanya Syiah Salamiyah. Syiah yang tokohnya adalah Abdullah bin Sabah yang asal usulnya adalah seorang Yahudi. Itu diantaranya. Jadi yang mengatakan yang Syiah yang ekstrim itu bahwa di antara dalam diri Ali adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan. Kemudian firqatul diniyah. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa apakah Syiah itu termasuk hak agama, firqatul diniyah atau firqah sia-sia. Jadi memang pro kontra. Ada yang mengatakan Syiah itu bukan sekte agama, tapi sekte politik. Ya, aliran politik. Kenapa? Karena di sana ada bangsa kontra itu, ketatanegaraan, al-imamah, kemudian al-wilayah. Walajibu anna dulu tasayyu wal burud dan fil kufah. Dan sesuatu yang mengherankan bahwa munculnya paham Syiah dan sikap berlebihan, yaitu adalah dari kota Kufah. Wala yakunu fil Madinatil Munawwarah haitsu qala al-Imam Ali bin Abi Thalib asy-syatrul akbar min hayati. Sesuatu yang mengherankan, ibaratnya juga diteliti kenapa justru munculnya bangsa ini berada di kota Kufah, kok bukan di Madinah. Padahal Sayyidina Ali sebagai seorang figur, sebagai orang yang difigurkan, yang ditokohkan dalam ajaran Tabi'iyah itu adalah berada di kota Madinah. Hampir separuh hidupnya adalah hatta qada al-Imam Ali bin Abi Thalib asy-syatrul akbar min hayati berada di kota Madinah. Tapi kenapa penyebaran paham Syiah itu muncul di kota Kufah? Di kota Kufah. Memang munculnya sebuah paham Syiah itu ada. Saya punya kitab Asia Al-Imamiyah Indonesia. Jadi paham Syiah di Indonesia. Salah satu buku penelitian seorang mahasiswa itu dilihat bahwa wajib ulama semua jadilah, dan bagaimana perjuangan para ulama dalam rangka dalam rangka menghadapi terhadap berbagai macam maksudnya mafia. Indonesia ini besar ya, dan berbagai penelitian di bawah itu sudah 1.000. Ada mengatakan lebih 7.000 orang mafia. Di Jember itu ada namanya Jamaah Ahlul Bait. Ada Ijabi, ikatan Jamaah Ahlul Bait. Itu orang-orang yang menampung organisasi itu. Ada Ijabi dan segalanya. Di sini seperti dalam kitanya Mas Said Akhir mengatakan wal ajibu, sesuatu yang sangat mengagumkan, mengherankan. An-nadhur tasayyu wal ghulu bidatil kufah. Munculnya paham Syiah dan paham hulu, paham yang berlebihan itu adalah di kota Kufah. Salah satu paham yang berlebihan apa? Di antaranya adalah Syiah itu tidak menerima semua hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang dianggap menjadi referensi utama dalam paham dan orang Sunni. Tidak menerima kayak Bukhari, Muslim, Sahih, Ibnu Uzah, Ibnu Hibban, dan semua kitab-kitab hadis itu. Kecuali adalah hadis yang marwiyatun an ahlil bait, kecuali hadis yang diriwayatkan dari ahlul bait. Itu adalah sebuah sudut yang tidak pernah ketemu antara Syiah dengan orang-orang di luar Syiah. Itu bedanya di situ. Nah, kemudian muncul sebuah tuduhan-tuduhan. Maka kitabnya orang Syiah itu hadisnya adalah kitab ditulis oleh ada 11 jilid kitab hadisnya, ada di buku penelitian itu ada ya. Jadi beberapa penelitian doktrin tentang paham Syiah ya. Jadi ada sebuah dugaan kenapa justru munculnya paham Syiah di kota Kufah. Pada Sayyidina Ali sebagai seorang figur sentral dalam dalam paham Syiah itu adalah berada di kota Madinah. Beliau menambahkan hidupnya adalah di kota Madinah. Ya. Memang tadi saya katakan ada beberapa penelitian bahwa apa sih sebenarnya mengenai paham Syiah.
Ada yang mengatakan manusia itu ada sejak Rasulullah. Ada yang mengatakan wujudnya bangsa itu adalah ketika pada perang Siffin, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan munculnya bangsa itu adalah ketika pada peristiwa namanya Sakibah Bani Sa'ida. Ketika terjadinya semacam proses suksesi, ya. Setelah meninggal Rasulullah, pada saat itu ada dua kubu besar. Di antara mereka para sahabat mengatakan minna muhajir wa minna ansor. Dari kalangan kami ada kelompok muhajir dan orang-orang ansor. Mereka mengklaim dan mereka punya tokoh-tokoh masing-masing. Mereka adalah orang yang punya andil besar di dalam penyebaran Islam. Maka muncul di sebuah tempat namanya Sakibah Bani Sa'idah itu ketika terjadi pertemuan antara dua kelompok besar. Itu muncullah semacam ego minna muhajir wa min ansor. Ada dari antara kita ini para sahabat adalah kelompok muhajir dan kelompok ansor. Mereka saling saling menjagokan. Dia terjadi semacam kesepakatan. Makanya di dalam sejarah meninggalnya Rasulullah itu Rasulullah dikebumikan baru 3 hari. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam sejarah, kenapa Nabi itu dimakamkan sampai hari yang ketiga? Ya. Jadi hari yang ketiga, baca di dalam sejarah kalau sama buka di internet. Jadi karena memang sulitnya alotnya, tidak lonjongnya proses suksesi setelah Rasulullah meninggal. Siapa yang harus menjadi khalifah penerus Rasulullah? Disuruh munculnya orang-orang murtad. Jadi ketika Rasulullah meninggal banyak orang-orang murtad. Kenapa? Karena Rasulullah sudah habis, selesai Islam itu. Ya. Ketika Rasulullah meninggal, meskipun muncul orang-orang murtad, ya. Maka tugas berat yang diemban oleh Khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Maka di sini dikatakan wal ajibu ana guru tasayyu wal guru bidatil ufa wala yakun fil Madinah. Ini jadi sebuah pertanyaan yang mengherankan dalam munculnya bangsa itu dan paham yang ekstrim yang berlebihan adalah di kota Kufah, bukan di Madinah. Padahal wahai sulqadu aliman bin Ali Thalib Syatrul Akbar bin Hayati. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib menghabiskan hidupnya adalah di kota Madinah. Ada kenapa? Ada apa? Ya. Maka Kufah, ya, itu dan Basra itu adalah menjadi tempat suci bagi orang-orang Syiah. Ya istilahnya. Kalau sekarang ya di samping itu juga di Iran, itu adalah menjadi tempat suci bagi orang-orang Iran, Syiah. Wal qulubu bi tasyayyu babul walad fi ad-dawun al-islam min hus wa yahud. Dan paham al-ghulu, ya. Jadi berlebihan dalam maksiat tadi. Ya. Di antara paham yang berlebihan tadi masalah Quran juga tidak sama dengan kita. Memang ada jadi Quran itu tidak berlebihan beberapa ahli sejarawan, ya. Jadi ada tuduhan-tuduhan di dalam kitab Al-Kafi, ya, kitab Al-Kafi jadi yang paling utama itu. Ada sekitar 10.000 ayat yang hilang, ya. Di sini dikatakan bahwa al-ghulu fi tasyayyu, jadi paham berlebihan di dalam manusia itu adalah sebuah pintu, ya, yang memunculkan, membangkitkan berbagai macam kebencian terhadap Islam dari kalangan orang-orang Persia dan orang-orang Yahudi. Waqalaba wa tatawwara ila halim amatul al-aqidah, dan berkembang berbalik menjadi sebuah muamalah, jadi semacam tuduhan-tuduhan. Muamalah itu adalah ada semacam diajar guru yang menyangkut persoalan akidah, ya. Persoalan akidah, ya. Wa walaqad kana simatul bulat annahu tansau. Salah satu adalah tanda berlebihan itu. Tansau
Bizuhdi wa taqasyuf wa kamin awai manglabis asuh ya takabili dirubah wa nasara ya. Ini disebutkan bahwa salah satu tanda al-bulat berlebihan mereka tanpa melupakan tentang sikap zuhud wa taqasyuf ya. Taqasyuf itu adalah menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, yang keras, yang kasar ya. Wa min awali manglabis asuh dan mereka itu adalah di antara orang-orang yang pertama kali menggunakan pakaian atau berwudu. Taklidin dirubah dan sorok. Bagaimana mereka taklid kepada orang-orang para pendeta dan orang-orang Nasrani. Wa hunaka silatun wathiqah. Di sini ada penjelasan. Di sanalah ada hubungan yang sangat kuat. Ya. Ila haddin kabir, pada batasan yang sangat besar, baina tasawuf wa tasayyuf. Jadi makanya saya punya sebuah buku penelitian ketika beli di Madinah kemarin itu, al-alaqah baina sufiyah wa syiah al-iman. Jadi relasi antara Syiah dengan paham-paham Syiah Imamiyah ada itu. Ada yang mengatakan ada lagi itu tulisannya Dr. Sapa itu. Al-alaqatu tasayyuh wa tasawuf. Relasi antara Syiah dengan Sufi. Ya. Di sini dikatakan bahwa kasilatul wathiqatul, hubungan yang sangat kuat ila haddin kabir, pada sampai pada batasan yang besar baina tasawuf wa tasayyuh antara paham Sufi dan paham Syiah. Wa bayana Dr. Kamil Mustafa Ashibi di kitab Asiratul Baina Tasawuf wa Tasayyuh ini. Dr. Mustafa Ashibi, hubungan relasi antara Syiah dan tasayyuh. Pemimpin Adhariyah di antara relasi yang cukup menonjol itu adalah anakin matas salasil ya, bahwa puncak daripada as-salasil mata rantai lada kelabiat di Sufi di antara para orang-orang mayoritas orang-orang yang tokoh-tokoh Sufi itu al-ikhtilafi naza'afiyah atas walaupun atas perbedaan kecenderungan mereka masyari dan menjadi tempat sumbernya Walimah bin Ali bin Abi Thalib duna sa'id sahabat. Nah, yaitu pada figur siapa sebenarnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memang sahabat yang luar biasa. Ya. Pertama apa kelebihan? Dia adalah orang anak. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Jadi main-main nanti. Ya. Yang ini adalah salah satu di antara anak kecil yang masuk Islam pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang belum mencium, orang yang belum pernah menyembah berhala itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu di antara saya punya kitab Al-Hadis Al-Akhbar Al-Walidah, beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan daripada Sayyidina Ali, terutama ketika peristiwa Ghadir Hum. Jadi peristiwa Ghadir Hum itu adalah sebuah peristiwa di mana sebenarnya Rasulullah itu mengangkat Ali secara eksplisit, secara implisit untuk menjadi pengganti beliau. Makanya orang-orang Syiah itu tidak, ya memang ada yang mengatakan Syiah itu ada sejak zaman Nabi. Jadi itu tumbuhnya ajaran-ajaran Syiah itu sudah ada, tapi belum dimisal. Ya, itu ada yang mengatakan seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa di sini dikatakan anakin mata salasil, sebenarnya puncak mata rantai la ta'ala biya di Sufiya sebagai mayoritas dari para orang-orang Sufi adalah kira dengan saati wa masyaribah walaupun berbeda. Jadi kecenderungan mereka adalah buah kalimat Abi Thalib. Jadi bermuara kepada seorang figur yang namanya Ali bin Abi Thalib duna sa'id sahabat. Nah oleh karena itu maka yang dikatakan Syiah itu apa sih? Apa sih Syiah itu? Asyiah wa alladzina yufaddiluna aliyan ala ashabi rasul. Sebenarnya dalam Syiah itu adalah sebuah sektor, kelompok, paham yang lebih mengutamakan, ya, yang lebih mengidolakan, yang lebih memprioritaskan. Yufaddil itu yang katakan ya melebihkan Ali daripada sahabat yang lain. Bahkan yang lebih ekstrim
Yang lebih ekstrim itu seluruh sahabat Rasulullah dikatakan murtad. Ini yang sangat fatal. Seluruh sahabat Rasulullah itu murtad. Berapa ribu sahabat Rasulullah itu semua yang murtad. Karena sahabat Rasul konfirmat mereka murtad itu hanya 3 umat. Ini yang sangat fatal. Ada banyak ajaran yang dihembuskan di antara orang-orang Syiah itu yang dikatakan Syiah bulat. Ya, di antaranya adalah itu. Tidak menerima ahli kecuali dia dikatakan ahli baik. Sudah tidak semua sahabat Rasulullah murtad. Itu yang menjadi fatal itu. Jadi paham keagamaan menjadi sebuah paham politik. Ya, itu di antaranya. Ya. Makanya Amerika pun kalau kita bicara tentang peta politik, maka takut juga dengan Iran. Iran juga negara yang mempunyai segi aspek teknologinya juga akan maju. Ya. Iran itu. Yang kedua, yang tadi itu di Iran Wahdi, orang-orang Wahdi. Ya, dia waktu ala Amerika itu dia tidak bergeming, ya. Tidak bergeming. Walaupun sering ada demo juga di sana. Jadi persoalan politik kita karung ya. Nah di sini walilah yang ditarik itu dari sahabat. Ya. Kemudian dan seluruh ya. Jadi anak Rasulullah, putra Rasulullah itu semuanya meninggal. Ya. Semuanya meninggal. Jadi Nabi yang punya keturunan adalah dari Khadijah. Yang lain tidak ada yang punya anak. Apalagi Siti Aisyah tidak punya keturunan. Yang punya keturunan adalah hanya daripada Khadijah. Ya. Dari 4 orang putranya itu yang hidup hanya Fatimah Az-Zahra, Qasim, Abdullah, ya. Itu ya 3 orang laki-laki itu meninggal semua masih kecil. Ya. Ada yang usia. Ya, tapi yang sampai mempunyai keturunan adalah Fatimah bin Zahra. Nah, disitulah dari Fatimah itu muncul sebuah paham yang namanya paham Ahlul Bait. Ya. Ali sudah punya Hasan bin Husain yang semuanya adalah tewas. Jadi tewas juga dibunuh oleh Rasulullah. Jadi makanya muncul istilah namanya Fitnah Al-Kubra. Jadi mulai dari terbunuhnya Utsman itu muncul secara dendam politik sampai berlanjut, ya, berlanjut. Maka di sini titik sentralnya adalah Walimah bin Ali Thalib ini satu dari sahabat, bagi tulisan di Al-Imam ala Asma Al-Imam Syiah Maksumi. Ada 12 orang imam yang maksum. Ini yang berbeda dengan Sunni. Salah satu perbedaan yang sangat prinsip antara Sunni dan Syiah itu adalah persoalan apa? Al-imamah, proses kepemimpinan. Ya. Jadi imam itu kepala negara dari keluarga Syiah, dari keluarga Ahlul Bait. Ya. Jika diterima oleh manusia itu kan di antara tadi itu bahwa khalifah setelah Rasulullah yang berat adalah Sayyidina Ali. Kita akan mesti lebih tapi sahabat yang lain Abu Bakar lebih senior, ya. Yang kedua adalah beliau adalah siapa? Ya, kalau Mas Ari, mertuanya Nabi. Dan Rasulullah secara implisit, secara tidak langsung pernah memberikan semacam al-isyarat. Secara isyarat, secara tidak jelas, secara tidak langsung. Yaitu adalah persoalan apa? Al-imam as-sughra. Kepemimpinan yang kecil. Kepemimpinan yang kecil itu apa? Imam dalam sholat. Rasulullah selama hidupnya Rasulullah tidak pernah menggantikan imam sholat kecuali pada Abu Bakar. Dan itu tidak sampai selesai. Ketika ada orang Rasulullah bangun lagi, walaupun dalam gara semakut ya, maksiud katanya gitu dalam buku itu. Agak semakut itu Rasulullah bangun lagi, angkat naik jelek. Akhirnya Abu Bakar mundur, Rasulullah meneruskan imam sholat. Sehingga di dalam fikih itu ada namanya al-imam al-kubra, al-imam as-sughra. Dalam konsep ketatanegaraan Islam ada namanya al-imam al-kubra, al-imam as-sughra. Pemimpinan yang besar adalah kepala negara. Pemimpinan yang kecil adalah pemimpinan di dalam sholat. Dan Rasulullah secara implisit menunjuk Abu Bakar, maka di antara sahabat-sahabat terjadi semacam kompromi. Walaupun di sana terjadi gesekan-gesekan, pada akhirnya
disepakati lalu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah, walaupun itu kesepakatan yang bukan bulat. Jadi kesepakatan Abu Bakar itu adalah kesepakatan yang lonjong, maka berekses kepada muncul berbagai macam tadi itu kelompok-kelompok yang tidak setuju, orang-orang oposan kalau sekarang. Nah di sini dikatakan ala turusnya dia adalah Ali asma Ali manusia maksudnya indahun auladi. Jadi Syiah itu harus anak dari Presiden Ali Al-Baqir terus ya. Kalau kita lihat ada 9 imam ya, Al-Maksum ya, sampai yang terakhir adalah Al-Askari ya, itu di dalam ajaran Syiah. Hatta qala Al-Junaid ala syai'in fi usul wal bala ay annahu syai'un fi tasawuf nadhariyan wa amaliyan. Coba ya, Sayyidina Ali adalah sebagai seorang maha guru di dalam tasawuf. Jadi fikih tasawuf itu ya, fikih tasawuf itu adalah Sayyidina Ali. Dia mengatakan annahu syai'uhu fit tasawufi nadhariyan wa amaliyan. Sayyidina Ali adalah seorang mahguru dalam apa? Dalam tasawuf baik secara teoritis atau secara praktis ya. Wa yaqulu al-Kalabati. Jadi Kalabati itu seorang tokoh di dalam sufi juga. Ada kitab namanya Al-Kalabati, doktrin tentang tasawuf. Liman nataqa biulumi as-sufiyya wa 'abara an bawajidihim wa nasyara maqamati wa rasul qala wa bilan Ali bin Husain bin Zainul Abidin. Ini adalah termasuk cicit Rasulullah. Jadi sentralnya itu Sayyidina Ali ya. Menurut Al-Junaid adalah Sayyidina Ali, tapi Al-Kalabati tidak ya. Adalah kepada Ali bin Husain Zainul Abidin ya, Nuhu Muhammad Al-Baqir. Jadi makanya wajar kalau bahwa antara Syiah ya dengan tasawuf itu adalah ada korelasinya ya, al-alaqah baina Syiah wal Imamiyah. Karena apa? Karena ternyata kalau kita lihat dari figur disitulah muncul Ali bin Husain bin Zainul Abidin. Udah anaknya bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir adalah termasuk dari Sayyidina Ali wa ibnu Ja'far as-Shadiq ya. Pada Ali wal Hasan wal Husain itu diantaranya. Jadi ono relasi ini ono hubungannya tentang ajaran-ajaran Syiah ya. Bahkan itu al-gulu fi Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan kita menemukan sikap berlebihan tentang diri Sayyidina Abi Thalib. Saya katakan tadi itu Ali adalah sampai muncul di dalam doktrin Syiah As-Sabaiyah yang didulukan oleh zaman Abu bin Salah. Faina bi aliin uluhiyah, faina bi jismi aliin, bi nafsi Ali, dalam tubuh Sayyidina Ali ada nilai-nilai sifat-sifat ketuhanan. Sedang menyalakan malaikat Jibril macam-macam yang berlima wahyu ya. Kasusnya Syiah yang di Uker itu ya, sampai di sidang ya. Itu ada berangkat dari sebuah ceramahnya Habib Ali ya, itu di dalam ceramah di radio yang punya komentar radio itu di sana ada sekitar 50 menit yang merekam oleh masyarakatnya. Nabi itu malaikat Jibril beliau dengan waktu di antara ada rekamannya ya, sampai di sidang ya, dalam komisi fatwa hingga diberikan putusan bahwa Habib Ali Uker itu adalah termasuk orang yang mengikuti paham Syiah. Mana indikasinya? Ya, tadi itu hasil rekaman di antara beberapa doktrin ajaran Syiah. Ya. Nanti itu pikul bagaimana itu di antaranya. Makanya di sini balanya itu al-gulu fi Ali bin Abi Thalib inda sufiyah laisa bi aqalla minhu inda Syiah. Jadi munculnya semacam sikap berlebihan kepada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kalangan orang-orang sufi yang tidak sedikit ya daripada apa yang ada di ajaran-ajaran Syiah yang tadi saya katakan beberapa sikap yang berlebihan. Walasa karena Rasul Islam Arabi
yang nama itu bilangilah wasawai tadi ya, itu ada berbagai macam tadi kan ada sentralnya Syiah, mundurnya paham Syiah atau istilah-istilah sufi itu adalah yang mengatakan di Basra dan di Kufah. Kaitanya adalah mengatakan karena di Basra agak itu kemarin dia. Tapi ada yang mengatakan di Kufah, karena Kufah di situ sentralnya suatu aliran keagamaan ya. Itu sebagai pusat daripada Syiah ya. Karena saya di situlah mati sayanya cucu Rasulullah bernama Husain, putra Rasulullah bernama Husain yang meninggal di kota Kufah ya. Itu beberapa pendapat yang ada dua aliran besar yang tadi dikatakan antara Syiah antara Kufah dengan Basra. Tapi dia mengatakan bahwa munculnya Syiah itu adalah kota Basra ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa munculnya Syiah itu adalah kota Kufah, di mana Kufah adalah sebuah kota yang pertama kali dibentuk oleh sahabat Nabi Waqqas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan berbagai macam argumen ya yang tadi dijelaskan alasan-alasan kenapa bahwa Kufah menjadi pusat daripada lahirnya Syiah. Di sana muncul itu kalimat Syiah itu adalah sebagai sebuah istilah ketika meninggalnya keluarga Rasulullah bernama Husain bin Ali yang dibunuh berada di kota Kufah. Maka di dalam Ahli Hadis ada namanya peringatan Asyura Karbala. Jadi Sayyidina Ali kalau nggak juga dibunuh gitu. Dan itu banyak terbunuh. Maka di Mekah di Madinah itu tidak ada makam Sayyidina Ali. Yang ada adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi karena apa? Karena dimakamkan bukan di Madinah. Dimakamkan bukan di Madinah. Ya. Tapi di Karbala di Karbala itu. Di Karbala. Asyura. Jadi kalau orang Syiah kalau melakukan peringatan Syura itu adalah sebuah peristiwa besar. Karena itu peristiwa yang mengingat bagaimana kehebatan Sayyidina Ali, kepahlawanan dari Sayyidina Ali pada bulan Asyura, pada bulan Asyura. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang siapa sebenarnya kalimat sufi itu muncul ya, atau kalimat tasawuf itu muncul sebagai gelar kepada seorang. Itu ada penjelasan di sini. Siapa di antara kita orang yang pertama kali memunculkan istilah tasawuf atau istilah sufi itu adalah Jabir bin Hayyan dan Abu Hasyim dan Abdul itu di antara. Dan saya kira itulah sejarah daripada istilah Syiah muncul antara sebuah kota besar antara Kufah dengan Basra dengan berbagai macam argumen yang tadi disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala wa ana billahi wa kita sallallahu awwalan wa ta'ala wa huwa al-ghani wa al-ghani la yaghfiru illa anta wa billahi wa la ilaha illa anta.